Mengejutkan, Lionel Messi dipanggil Timnas Indonesia U17. PSSI bantah biaya charter pesawat Timnas Indonesia pakai APBN. Dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool, Elkan Bagot, bek Timnas Indonesia gagal main di Premier League. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner segera gabung klub Liga 1 Swedia IFK Norrköping. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Mengejutkan, Lionel Messi dipanggil Timnas Indonesia U17. PSSI memanggil 32 pemain untuk seleksi di Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Salah satunya adalah Lionel Messi. Berbeda dengan mega bintang asal Argentina yang kini bermain di Inter Miami, Messi yang dipanggil ini merupakan pemain yang berposisi sebagai bek. Pemain bernama lengkap Lionel Messi Al-Fahri itu berasal dari AS IOP. Dia akan bersaing dengan 11 pemain lainnya untuk posisi utama di skuad Nova Arianto. Selain Messi, Nova Arianto juga memanggil Matthew Davis yang berasal dari klub Subiaco di Australia, serta Ocean Erwin Lim dari klub FC Cardedeu di Spanyol. Terdapat pula nama Miroslav Fernando yang berasal dari Atletico Madrid di posisi penyerang. Seleksi ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Seleksi bertujuan untuk mencari pemain tambahan ke Timnas Indonesia U17 menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Komposisi pemain yang akan mengikuti tahapan seleksi tambahan ini terdiri dari 3 kiper, 12 pemain bertahan, 6 gelandang, dan 11 penyerang. Timnas Indonesia U17 masuk grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Muda akan melawan tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi Piala Asia U17 bakal berlangsung pada 23-27 Oktober tahun 2024. Sebanyak 15 tim terbaik akan lolos ke Piala Asia U17 2025. Nova telah menemukan kerangka Timnas Indonesia U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Komposisi pemainnya mayoritas berasal dari Piala AFF U16 2024. PSSI bantah biaya charter pesawat Timnas Indonesia pakai APBN. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menegaskan bahwa biaya charter pesawat non-komersial untuk Timnas Indonesia tidak diambil dari alokasi anggaran yang diberikan negara alias APBN. Menurut Zainuddin Amali, biaya charter pesawat untuk Timnas Indonesia murni berasal dari anggaran pendapatan PSSI seperti sponsor dan perolehan komersial lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar 127 miliar untuk PSSI melalui anggaran Kemenpora. Kucuran dana itu diberikan untuk perlengkapan dan operasional training center PSSI di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Lalu juga untuk pelaksanaan training camp TC Timnas Putra dan Putri baik di dalam maupun luar negeri. Dana tersebut juga diperuntukkan untuk event dan kompetisi termasuk di dalamnya penyelenggaraan Liga 3, serta juga digunakan untuk technical and governance termasuk pelatihan wasit dan pelatih sepak bola. Menyikapi hal itu, Waketum PSSI Zainuddin Amali menekankan bahwa uang APBN itu tidak akan digunakan PSSI untuk menyewa pesawat non-komersial atau private bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia disebutnya terpaksa menyewa pesawat private lantaran situasi yang dihadapi Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China, yang akan jadi lawan Timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C, memilih Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao sebagai venue pertandingan. Hal itu disinyalir dilakukan China untuk menyulitkan Timnas Indonesia merujuk fakta bahwa lokasi stadion jauh dari Beijing dan disebut-sebut punya suhu lebih dingin. Menurut Amali, andai Timnas Indonesia tetap menggunakan pesawat komersial seperti biasa, para pemain akan kelelahan saat sampai di Qingdao. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas Bahrain pada matchday ketiga tanggal 10 Oktober mendatang, sebelum menyambangi China 5 hari setelahnya. Dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool, Elkan Bagot, bek Timnas Indonesia gagal main di Premier League. Bek muda berbakat Indonesia, Elkan Bagot, kembali harus menunda mimpinya untuk dapat bermain di level Premier League. Hal ini menyusul keputusan dari pihak klub Liga Premier Ipswich Town untuk meminjamkan dirinya ke Blackpool untuk musim 2024-2025.
Pemain yang digadang-gadang sebagai salah satu talenta masa depan sepak bola Indonesia itu resmi dipinjamkan ke Blackpool untuk musim 2024-2025. Transfer ini diumumkan pada Selasa kemarin mengakhiri spekulasi tentang masa depan Elkan Bagot yang sempat menjadi tanda tanya besar. Blackpool Football Club dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Elkan Bagot dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim. Demikian pernyataan resmi dari klub barunya, Blackpool. Musim lalu, Elkan Bagot menghadapi tantangan besar di Ipswich Town. Meskipun klub tersebut sukses meraih promosi ke Premier League setelah finish di posisi kedua Championship, Elkan Bagot kesulitan untuk menembus tim utama. Bek setinggi 1,94 meter ini hanya mencatatkan 4 penampilan untuk Ipswich sebelum dipinjamkan ke Bristol Rovers. Di sana, ia tampil 14 kali dan berhasil mencetak 1 gol, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, keberhasilan Ipswich Town naik ke Premier League tampaknya tidak cukup untuk memberikan Bagot kesempatan tampil di Liga Elit Inggris itu. Persaingan yang ketat di lini belakang Ipswich, ditambah dengan pengalaman yang masih terbatas, membuatnya harus mencari kesempatan bermain reguler di tempat lain. Pemilihan Blackpool sebagai klub pinjaman mungkin adalah langkah terbaik bagi perkembangan kariernya, meskipun itu berarti ia masih harus berlaga di League One untuk musim ketiga berturut-turut. Elkan Bagot, yang merupakan produk Akademi Ipswich Town, telah menunjukkan potensinya sejak awal. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand, ini telah menjadi salah satu bek muda paling menjanjikan dari Indonesia. Dengan tinggi badan yang menjulang dan kemampuan bertahan yang solid, Elkan Bagot diharapkan bisa menjadi andalan di lini belakang tim nasional Indonesia di masa depan. Namun, perjalanan kariernya di klub sejauh ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Bagi Elkan Bagot, peminjaman ke Blackpool adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Blackpool, yang juga berlaga di League One, bisa menjadi tempat yang ideal bagi Elkan Bagot untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten dan berkembang lebih jauh. Meski tidak berlaga di Premier League, tampil reguler di League One akan memberinya pengalaman berharga yang bisa menjadi modal penting untuk kariernya di masa depan. Di Blackpool, Elkan Bagot bisa menunjukkan kualitasnya dan memperlihatkan bahwa ia layak mendapatkan tempat di skuad utama Ipswich Town atau bahkan di klub Premier League lainnya. Jika Elkan Bagot mampu tampil impresif di Blackpool, bukan tidak mungkin ia akan kembali ke Ipswich Town dengan status pemain utama. Elkan Bagot sendiri tentu akan merasa kecewa karena gagal tampil di Premier League musim ini. Namun, sebagai seorang profesional muda, ia harus menerima keputusan ini dengan kepala tegak dan fokus pada tantangan baru di Blackpool. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner segera gabung klub Liga 1 Swedia IFK Norrköping. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, dikabarkan segera gabung klub Liga 1 Swedia, IFK Norrköping. Mengutip dari laman resmi IFK Norrköping, Justin Hubner akan berlatih terlebih dulu bersama tim utama IFK Norrköping. Kolaborasi antara IFK Norrköping dan Wolverhampton berlanjut. 2 pemain dari Wolverhampton berada di Norrköping minggu ini, tulis IFK Norrköping di laman resmi mereka. Justin Hubner dan Tyler Roberts akan berlatih bersama IFK Norrköping. Hubner yang lahir di Belanda adalah pemain timnas Indonesia. Musim lalu ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka, lanjut IFK Norrköping. Ini adalah bagian dari keberlanjutan kami. Mereka akan berlatih dengan tim A, tegas klub tersebut. Ada potensi jika tampil oke bersama IFK Norrköping di sesi trial, Justin Hubner akan dipinjamkan ke klub 13 kali juara Liga Swedia ini. Menarik menanti apakah Justin Hubner bakal dipinjamkan ke IFK Norrköping atau tidak. Satu hal yang pasti, karir apa yang diambil Justin Hubner mesti didukung. Sebab, Justin Hubner masih berusia 20 tahun dan masih bisa terus berkembang. Liga Swedia sendiri sedang bergulir saat ini. Hingga pekan ke-17 Liga 1 Swedia 2024, IFK Norrköping menempati peringkat 12 dari 16 tim. IFK Norrköping tercatat mengoleksi 20 angka, hanya unggul 2 poin dari zona degradasi. Musim lalu atau di tahun 2023, IFK Norrköping finish di posisi 9 dengan 43 angka.